Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, teman-teman, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan semangat pagi hari ini, tetap bahagia dan senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Nah, kemarin saya sudah berbagi tentang seputar keterlambatan bicara, dan kali ini kita akan membahas tentang aktivitas atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan orang tua di rumah untuk stimulasi anak terlambat bicara. Hai Bu Ika. Oke, ayah bunda. Nah, sebelum ayah bunda melakukan aktivitas atau kegiatan atau terapi yang bisa menstimulasi anak kita yang mengalami keterlambatan bicara, kita harus mampu menyesuaikan aktivitas apa yang sesuai dengan anak kita. Anak kita berapa tahun usianya? Nah, itu penting kan, nggak mungkin anak 2 tahun tiba-tiba harus berpidato. Nah, makanya kita harus bisa menyesuaikan aktivitas atau kegiatan dengan usianya. Nah, sebelumnya kita harus buat target juga pencapaian yang sesuai dengan usia anak kita. Jadi, kalau misalnya anak kita usianya 2 tahun untuk anak yang mengalami keterlambatan bicara, mungkin ayah atau ayah bunda di rumah bisa membuat suara-suara seperti persuku kata terlebih dahulu. Dan ini artikulasinya harus jelas. Misalnya ma, ba, da, pa, ya, atau mama, baba, yaya. Nah, kita ajak anak kita yang usia 2 tahun itu untuk bisa melakukan aktivitas, meski mungkin dia cuma bisa ngeliatin doang, belum bisa ikut menjawab, tapi nggak apa-apa bunda, tetap harus dilakukan. Nah, yang kedua, bunda bisa mengajak bicara walaupun usianya masih di bawah 5 tahun. Jadi anak balita kita ajak ngobrol selayaknya orang dewasa. Jadi bunda, teman-teman, jika mengajak ngobrol anak bayi atau anak balita itu jangan dicadel-cadelin, jangan dilucu-lucuin. Misalnya, dede mau cucu, nggak boleh seperti itu. Misalnya, ya kita harus bilang dede mau susu, atau misalnya bunda lagi ngobrolnya bilangnya, ih anak tiapa ini gitu. Nah, itu nggak boleh, harus dengan artikulasi yang jelas. Dede anak siapa sih itu. Jadi tidak boleh bunda bicara tidak sesuai dengan artikulasi atau dilucu-lucuin, itu tidak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena nanti ini cenderung akan menghambat kosakata dan kemampuan anak. Karena anak di bawah 5 tahun itu sedang proses meniru. Jadi jangan mengajarkan bahasa yang salah. Jadi bentuklah bahasa sesuai dengan EYD-nya, sesuai dengan artikulasinya. Kemudian juga bunda pada saat mengajak anak berbicara, ya, itu harus konsisten. Seluruh keluarga, baik itu saudara, kemudian ayah bunda, siblingnya, saudara kandungnya, kemudian kakek nenek, terus mbaknya, itu bicara harus dengan jelas. Semua harus kita arahkan, harus kita beritahu. Bicara juga harus jelas
dan kontak mata harus terbentuk. Jadi bunda harus bisa melihat kontak matanya. Kita bentuk kontak mata buah hati kita, anak kita. Nah, selanjutnya, aktivitas yang selanjutnya mungkin anak kalau ingin meminta sesuatu, itu biasanya anak keterlambatan bicara itu kan pasti menunjuk, kemudian narik-narik tangan kita, gitu. Nah, jadi kita coba untuk mengarahkan ke anak agar anak mau bilang mau apa. Kalau misalnya bunda sudah paham, misalnya anaknya mau susu, nunjuk ke botol atau minta diambilin botol susu di anak usia 2 tahun misalnya, bunda bisa bilang, dede mau susu, bilang dulu mau, dede mau. Mungkin di awal anak tidak bisa sempurna mengucapkan kata mau, mungkin dia hanya monyong-monyong saja, gitu. Tapi nggak apa-apa bunda berikan, karena itu sudah prestasi lah buat anak kita, sudah mau mengikuti apa yang kita ucapkan walaupun belum sempurna artikulasinya. Jadi kemudian kalau memang anak kita mau sesuatu, mau apapun, minta apapun, tetap kita harus meminta anak harus bicara. Ya, sebisanya anak kita. Kalau nanti tidak sempurna, kita coba perbaiki. Ini untuk anak yang di bawah 5 tahun. Nah, bisa juga dengan mendengarkan nyanyian. Nyanyian ini bisa menjadi efektif sih bunda untuk anak-anak keterlambatan bicara. Mendengarkan lagu-lagu anak-anak. Nah, lagu-lagu anak-anak ini sebisa mungkin yang jelas artikulasinya, dan pilihlah lagu sesuai dengan usia anak. Tuh. Nah, nanti anak biasanya akan membeo lagu-lagu yang sering diputar, yang sering anak dengarkan. Di sini kita akan melihat anak kita akhirnya keluar suaranya meski hanya membeo lagu yang sering didengar. Nah, sebaiknya pada saat memilih lagu juga jangan terlalu banyak yang musiknya tuh terlalu rame, gitu bunda. Kemudian yang selanjutnya itu kita bisa orang tua, ayah, bunda, dan teman-teman berkomunikasi dengan anak sesering mungkin, ya. Kenapa? Karena ini sangat menstimulasi untuk bicaranya anak kita bunda. Jadi kita harus sering bertanya, ya. Yang paling anak-anak sukai itu adalah bermain. Jadi pada saat bermain itu bunda bisa ikut nimbrung, bisa ikut masuk, dan seringlah berkomunikasi di sana, seringlah bertanya. Jadi secara tidak langsung nanti membuat anak-anak jadi tertarik, karena di situ ada interaksi sosial bersama dengan bunda, bersama dengan ayah atau saudara-saudara, kakek nenek yang ada di rumah. Jadi jangan dibiarkan anak bermain sendiri, harus ada interaksi dengan orang rumah. Kemudian kalau anaknya usianya sudah di atas 5 tahun atau mungkin sudah mulai keluar suaranya tapi masih terbatas, masih satu atau dua kata padahal usianya sudah 5 tahun, bunda juga bisa bertanya lebih jauh. Misalnya sering-sering ditanya siapa namanya, berapa umurnya, gitu. Misalnya, adek namanya siapa, walaupun nanti jawabannya masih belum sempurna, tapi kita latih anak tetap untuk menjawab, dan kita coba untuk
menyempurnakan jawabannya sesuai artikulasi yang benar. Bisa ditanya siapa nama adik, terus adik umurnya berapa, adik rumahnya di mana. Itu harus sesering mungkin kita ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak kita. Nah, ini bisa pertanyaan-pertanyaan yang kita sering ajukan ke anak, ini bisa menambah pemahaman, kemudian juga jadi bisa menambah kosakata buat anak. Nah, yang selanjutnya kita mencoba menjadi pendengar yang baik untuk anak. Biarkan kita coba memancing anak untuk bercerita. Biarkan anak bercerita walaupun kata-kata yang dikeluarkan kadang-kadang seringkali anak itu saat bercerita itu kebalik-kebalik, ya, katanya kebalik-balik. Misalnya, Dedek makan sudah, dia mau cerita, atau Dedek makan mau, harusnya kan Dedek mau makan, misalnya Dedek makan mau Bunda, misalnya, terus Dedek mau makan apa, kita tanya lagi. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang baik, dan kita juga harus mendorong ke anak untuk mengungkapkan ide-ide mereka, ya, dan kita harus dengarkan dengan seksama. Nah, atau bisa juga kita coba namain benda-benda yang ada di rumah. Bisa pakai label, kita label pakai kertas, kita namain. Misalnya meja, kita tulis meja. Jadi benda-benda di rumah itu kita beri nama. Nanti pada saat anak melihat, kita bacain meja, nanti anak ngikutin meja, kemudian baju, terus lemari. Nah, itu pintu, kita coba beri nama pakai label, kita tempel, dan nanti anak tertarik. Kemudian yang selanjutnya, Bunda bisa pasang poster-poster, banyak poster-poster hewan atau binatang, buah, ya, bentuk, angka, huruf, itu di dinding bisa kita pasang poster-posternya, ya. Jadi pada saat nanti anak ngelihat buah pisang, kita bilang pisang. Walaupun nanti anak akan meniru dengan artikulasi yang belum terbentuk sempurna, tapi ini sangat efektif sekali, Bunda, ya. Kalau kita lihat ketertarikan anak misalnya pada binatang, ya, kita coba beli poster binatang, kita tempel, kemudian kita coba latih. Intinya memang komunikasi sesering mungkin, ajak anak ngobrol, ajak anak bicara, itu kuncinya. Kemudian keterlambatan bicara itu juga bisa disebabkan, kemarin saya sudah jelaskan, bisa disebabkan karena otot-otot wajah dan mulutnya yang belum terbentuk dengan baik, ya, dan belum terkoordinasi juga dengan baik. Nah, ini bisa juga dilatih di rumah. Yang paling utama itu biasakan anak menyikat gigi, Bunda, menyikat gigi setiap pagi dan sore. Jadi mungkin awalnya anak akan menghindari menyikat gigi karena nggak nyaman kalau ada sikat masuk ke dalam bagian daerah mulut. Tapi pelan-pelan bertahap tetap harus dilakukan, Bunda. Ini untuk menstimulasi dan menguatkan otot-otot wajah dan mulut yang mendukung anak untuk bicara. Jadi nyikat gigi. Kemudian Bunda bisa mengajarkan anak untuk menyedot, ya, pakai sedotan. Kemudian juga bisa belajar meniup sambil bermain, meniup. Jadi tisu ditiup, atau Bunda bikin
tisu dirobek-robek dari ujung meja ke ujung meja sana, lomba meniup. Jadi belajar meniup, belajar menyedot dengan berbagai macam sedotan, menyikat gigi, kemudian belajar senam lidah, pergerakan-pergerakan lidah. Bunda bisa sambil bermain, misalnya kasih madu atau kecap di bibir atas, kemudian anak suruh menjilatnya. Bunda lakukan di depan anak nanti akan menirukan. Kemudian bisa juga di pinggir, bibir pinggir kiri, bibir pinggir kanan, kemudian anak harus menjilatnya. Seperti itu Bunda. Dan belajar meniup juga bisa pakai anak tertarik dengan alat musik atau tisu, bahkan sampai mungkin sambil bermain yang menyenangkan buat anak. Kemudian sesering mungkin Bunda bercerita atau bisa membacakan cerita mungkin sebelum tidur, ada saat anak sedang sedang lagi santai, Bunda bisa membacakan cerita atau Bunda mendongeng ke anak. Mungkin awalnya anak hanya mendengarkan saja, tapi nanti bertahap perlahan tapi pasti anak akan merespon, dan ini stimulasi yang baik untuk merangsang kemampuan bicara anak. Dan ketika melatih anak kita untuk dapat bicara, kita jangan terburu-buru, kita juga tetap harus sabar ya. Dan Bunda juga tetap sabar dalam menstimulasi anak untuk bisa meningkatkan kemampuan bicaranya. Dan kalau saya sih menyarankan untuk anak-anak kita untuk stop gadgetnya, nonton TV-nya, game-nya. Jadi ini harus dilakukan bahkan pada saat nanti Bunda mengajak berkomunikasi pada saat bermain, komunikasi, kemudian bertanya. Kalau bisa nggak ada background suara TV, jadi matikan suara TV di rumah. Jadi nggak ada TV, bisa mungkin anak tidak sesering mungkin menonton TV, bahkan kalau bisa ya di stop sampai nanti anak sudah paham dan sudah bisa berbicara dengan baik, bahkan bisa berkomunikasi dua arah dengan baik. Jadi karena gadget itu gadget, TV, kemudian komputer, YouTube, segala macam, laptop itu kalau untuk anak kalau tidak digunakan dengan baik itu malah bisa menghambat tumbuh kembangnya, termasuk menghambat anak dan akhirnya menjadi gangguan keterlambatan bicara ya. Mungkin seperti itu Bunda. Kalau memang akhirnya nanti Bunda sudah menstimulasi anak dengan intinya komunikasi, banyak-banyak berinteraksi dengan anak, insya Allah anak kita akan terstimulasi dengan baik dan perkembangan bicaranya akan meningkat secara signifikan. Kuncinya sabar. Mungkin prosesnya akan harus Bunda lewati di awal sulit, tapi dengan kesabaran pasti nanti akan membuahkan hasil yang lebih baik Bunda. Dan kalau nanti Bunda masih, mudah-mudahan sih nggak bingung ya Bunda, masih ada rasa bingung, galau dan semacamnya, Bunda bisa berkonsultasi ke klinik tumbuh kembang terdekat untuk konsultasi masalah gangguan keterlambatan bicara ini. Sementara itu Bunda semoga dapat bermanfaat
dapat menginspirasi dan Bunda tetap semangat untuk menstimulasi dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak Bunda dan teman-teman. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudah hadir di Instagram ini. Insya Allah besok ketemu lagi. Kita akan bahas tema yang lain seperti biasa pagi hari sambil menemani perjalanan saya menuju tempat aktivitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.